Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam bagian akhir, epilog dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Nah, bagian ini tuh pesannya kuat banget, dimulai dari analogi keren Michelangelo soal patung David. Oh, yang itu ya? Ya, dia bilang saya membuang semua yang bukan David. Nah, intinya ternyata bukan soal nambah ilmu terus, tapi justru mengurangi kesalahan berpikir. Menarik ya? Menarik banget. Jadi fokusnya ke membuang ya, bukan menambah. Betul. Jadi misi kita sekarang ya coba ngerti kenapa sih kita kok gampang banget ya kejebak salah pikir gini. Dan ya gimana kita bisa lebih bijak menghadapinya. Pakai pandangan penulis di epilog ini. Konsep utamanya tuh pengetahuan negatif. Agak aneh ya kedengerannya. Iya, negatif gitu ya. Tapi intinya tahu apa yang nggak boleh dilakukan itu, wah, seringkali lebih berharga loh daripada tahu apa yang harus dilakukan. Pernah nggak Anda lihat perbaikan diri dari sudut pandang gini, fokus ngurangin yang jelek, bukan cuma nambah yang bagus? Wah, itu sudut pandang yang, iya, menarik sekali. Dan penulis ngaitinnya langsung ke akar evolusi kita loh. Katanya nih, otak kita ini secara bawaan gitu, lebih terprogram buat reaksi cepat dan, heuristik, semacam jalan pintas mental otomatis gitulah. Heuristik ya? Iya, demi bertahan hidup, mirip nenek moyang kita dulu kan, yang pemburu pengumpul. Logika murni itu belakangan datangnya. Makanya kita sering banyak bikin penilaian kilat kan? Benar juga. Kayak flashback gitu ya? Iya, persis. Kayak lari dulu kalau ada suara aneh, baru mikir belakangan. Itu kan naluri dasar banget. Masuk akal sih kalau evolusi bentuk kita gitu ya. Tujuannya kan bertahan hidup, nerusin keturunan. Bukan buat jadi sempurna gitu. Kayak contoh burung penyanyi itu kan. Yang terus saja ngelolohin anak burung kuku gede banget di sarangnya. Padahal jelas-jelas beda gitu. Haha, iya, itu contoh klasik ya. Nggak logis, tapi ya terjadi. Nah, ini nyambung ke poin lain dari penulis yang cukup bikin mikir juga nih. Katanya otak kita ini mungkin loh ya, lebih jago persuasi daripada nyari kebenaran absolut. Persuasi ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, tujuannya buat dapat pengaruh, dapat sumber daya, bukan semata-mata cari yang benar-benar fakta objektif gitu. Gimana menurut Anda implikasinya? Wah, dalam juga ya. Iya, tepat sekali. Itu kayak kita punya semacam otak pengacara bawaan gitu. Otak pengacara. Iya, tugasnya nyari argumen terkuat buat kesimpulan yang udah kita pengenin. Bukan kayak otak ilmuwan yang tujuannya cari kebenaran objektif, apapun hasilnya nanti. Wah, menarik banget analogi itu. Ini nyambung banget sama gagasan dua sistem berpikir dari Daniel Kahneman. Ada sistem satu yang intuitif, cepat, otomatis. Nah, ini hebat buat reaksi cepat, tapi ya rentan bias kalau situasinya kompleks. Oke, sistem 1, terus? Terus ada sistem 2, yang rasional, lambat, butuh usaha. Nah, ini alat kita buat navigasi jebakan berpikir tadi. Apalagi kalau taruhannya gede. Jadi dua-duanya penting ya, tapi beda fungsi. Betul, kudu tahu kapan pakai yang mana. Wah, analogi otak pengacara versus otak ilmuwan tadi tuh kena banget sih. Terus gimana Dobelli sendiri ngerapin ini? Dia kan realistis ya, ngaku nggak mungkin juga hidup bebas kesalahan total gitu. Iya, nggak mungkin lah ya. Pendekatannya lebih pragmatis gitu. Untuk keputusan gede yang konsekuensinya signifikan, dia pakai tuh pemikiran rasional, sistem 2 tadi. Dan pakai semacam daftar periksa kesalahan berpikir gitu. Checklist lah. Oke, pakai checklist ya. Tapi buat keputusan kecil atau di dalam lingkaran kompetensinya, dia percaya aja sama intuisinya. Sistem 1. Konsep lingkaran kompetensi ini penting banget ya berarti? Oh, sangat penting. Lingkaran kompetensi, istilahnya Charlie Munger tuh, itu area di mana Anda punya keahlian yang dalam banget. Pemahaman intuitif hasil pengalaman bertahun-tahun. Oke. Kuncinya adalah, ya kita jujur ngakuin batas lingkaran ini. Seringkali lebih sempit loh dari yang kita bayangin. Bener juga. Suka ngerasa tahu banyak padahal enggak ya? Nah, itu dia. Jadi saran praktisnya, hati-hati banget dan pakai rasionalitas penuh. Sistem 2, buat keputusan gede di luar area keahlian Anda. Tapi kalau buat hal sepele atau keputusan di dalam area yang Anda benar-benar kuasai, ya nggak apa-apa, biarin intuisi. Sistem 1 yang kerja. Oke. Tantangannya tentu saja gimana ya kita bisa sadar gitu kapan harus ganti gigi antara dua mode berpikir ini. Itu nggak gampang.
Iya, ya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari epilog ini, berpikir jernih itu bukan soal jadi paling tahu segalanya ya, Bukan, bukan. tapi lebih kayak jadi pematung tadi. Fokus ngebuang yang nggak perlu, yaitu ya kesalahan-kesalahan berpikir itu, terutama buat keputusan penting di luar zona nyaman keahlian kita. Tepat. Dan penting juga buat sadar kenapa kita gampang salah. Karena ya settingan pabrik evolusi kita tadi, dan otak yang kadang lebih mentingin cepat atau meyakinkan daripada akurat. Betul! Jadi, ya bukan berarti harus anti salah sama sekali, tapi lebih ke gimana ngelola potensi kesalahan itu dengan lebih bijak gitu ya. Persis, mengelola bukan menghilangkan total. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang yang muncul dari obrolan kita. Kalau memang otak kita punya kecenderungan kuat buat persuasi, baik meyakinkan orang lain atau ya diri sendiri, coba deh renungkan. Seberapa banyak sih keyakinan kuat yang Anda pegang saat ini yang benar-benar hasil pencarian kebenaran objektif? Dan seberapa banyak yang mungkin tanpa sadar ya, cuma upaya buat meyakinkan diri sendiri atau orang lain aja? Wah. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam kan?